Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Gati Kamka di NTV Tonight. Selain berita utama tadi, sejumlah berita pilihan juga akan kami hadirkan. Tanpa perlu berpanjang kata, mari kita mulai NTV Tonight. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil calon-calon menteri di kabinetnya ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Di antara tokoh yang hadir, tidak sedikit menteri yang selama ini membantu Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju. Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo mengatakan kalau pemerintahannya adalah kelanjutan dari pemerintahan sekarang. Hingga Senin malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Presiden terpilih Prabowo Subianto terus memanggil para kandidat menterinya. Sederet menteri aktif berdatangan seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak hadir. Ada pula politisi Golkar Mutia Hafid dan juga mantan istri Ahok Veronica Tan. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku puas karena dari para tokoh yang hadir bersedia dan mau membantunya dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Prabowo pun menilai nama-nama kandidat menteri yang hadir sudah melalui proses seleksi sehingga saat ini tinggal mengkonfirmasi kesediaan mereka. Ya, beralih ke berita terpilih lainnya pemirsa. Akibat cuaca buruk, kapal motor Salsabila yang mengangkut 32 orang penumpang serta ABK tenggelam di perairan Pulau Air, Kepulauan Seribu. Petugas gabungan berhasil menyelamatkan seluruh penumpang yang sempat terombang-ambing selama 1 jam di lautan. Nekat berfoto ria di pinggir tebing pantai Kedung Tumpang, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, seorang wisatawan hilang tersapu gelombang besar. Tim SAR masih mencari korban yang hilang tadi. Jembatan penyeberangan di Taman Cadika Medan, Sumatera Utara ambruk. Jembatan tadi ambruk diduga akibat kelebihan muatan atau overkapasitas. Gara-gara peristiwa itu pengunjung panik dan tercebur ke dalam danau. Saat kejadian, jembatan dengan daya tampung 10-20 orang dipenuhi 80 orang. Warga Seram bagian barat Maluku menangkap buaya muara sepanjang 5 meter. Buaya itu meresahkan warga karena kerap memangsa ternak mereka. Setelah jeda, kami akan kembali dengan berita terpilih lainnya. Tetaplah di NTV Tonight. Kembali di NTV Tonight. Diduga minum air aki yang berada di dalam kulkas, seorang petugas Dinas Perhubungan Pasuruan, Jawa Timur harus dilarikan ke rumah sakit. Korban muntah-muntah dan merasakan kepanasan di bagian tenggorokan. Cekcok antara anggota TNI dan seorang wanita di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral media sosial. Perselisihan tadi diduga karena truk yang dinaiki anggota TNI nyerempet minibus berwarna putih dan anggota TNI itu dinilai tidak mau bertanggung jawab. Warga dan ratusan emak-emak di Karawang, Jawa Barat menggerebek sejumlah warung yang diduga dijadikan tempat prostitusi. Selain merusak warung, mereka membuang dan membakar barang. Polda Jawa Barat menangkap satu anggota komplotan spesialis pencurian ban serep truk. Selama ini komplotan tadi sering beraksi di Jalan Tol Cikopo Palimanan. Kini pelaku mendekam di Polsek Gempol, Kota Cirebon. Sementara 4 pelaku lainnya masih dicari polisi. Aksi tukang hipnotis memperdaya karyawan sebuah hotel di Kota Malang, Jawa Timur terekam CCTV. Dalam aksinya, dia menggasak perlengkapan layanan dan uang tunai hotel. Seorang pria di kawasan Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat melakukan aksi premanisme dengan memalak dan memukul seorang pedagang martabak. Aksi premanisme itu terekam kamera CCTV dan viral. Smelter PT Freeport Indonesia yang berada di kawasan ekonomi khusus di Gresik, Jawa Timur terbakar pada Senin sore pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Setelah jeda kami akan kembali dengan berita terpilih lainnya, tetaplah di NTV Tonight. Pemirsa, Timnas Indonesia mematangkan persiapan akhir jelang laga melawan Cina Selasa esok. Seluruh pemain dalam kondisi prima, terkecuali Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan usai menghadapi Bahrain. Setelah imbang 3 kali beruntun, Indonesia berpeluang besar meraih kemenangan perdana saat menghadapi Cina. Berbekal tren positif, tim Garuda bisa menang menghadapi tim tuan rumah yang selalu kalah di 3 laga sebelumnya. Beralih ke berita mancanegara pemirsa, serangan pesawat tak berawak Hizbullah yang menghantam wilayah Israel Utara. Raungan sirine menggema di Israel Utara akibat serangan roket Hizbullah yang menewaskan 4 tentara itu. Para pasien yang dirawat di Rumah Sakit Kamal Adwan, Gaza Utara dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Shifa di Kota Gaza. Operasi pemindahan pasien ini menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa butuh waktu hingga 12 jam. Israel melancarkan serangan yang menargetkan militan Hizbullah di pusat kota Beirut. Sementara di selatan Lebanon,
Dua penjaga perdamaian PBB dari Indonesia terluka akibat tembakan tank dari Israel. Pemerintah Biden mendukung langkah Israel menarget Hizbullah, namun tak ingin melihat Lebanon berubah menjadi Gaza lain. Setelah jeda, kami akan kembali dengan berita terpilih lainnya. Tetaplah di NTV Tonight. Kembali di NTV Tonight, pemirsa, ribuan orang mendatangi Festival Cahaya Kelap-Kelip menghiasi gedung hingga monumen yang rutin diadakan saat musim gugur di Berlin, Jerman. Festival Cahaya ini mengusung tema Celebrating Freedom yang menampilkan sebanyak 150 instalasi cahaya dari 66 seniman internasional. Musim gugur di Amerika Serikat kembali dimeriahkan dengan kontes labu. Di negara bagian Massachusetts, seorang petani menang kontes dengan labu seberat 1 ton. Wah, kira-kira segede apa ya? Yuk kita simak tayangannya berikut ini. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir dari jumpa kita di NTV Tonight. Saya Gati Kamka pamit undur diri, selamat beristirahat dan sampai jumpa.